Shalom, shalom. Puji Tuhan, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita mengucap syukur, Tuhan itu begitu dahsyat, begitu luar biasa. Perjalanan kita selama seminggu, saudara boleh kembali sebagian tim, tim yang besar sudah kembali hari ini. Besok atau lusa Pendeta Cornelius dan Pendeta James dan Ibu Nina akan kembali karena mereka masih harus melayani di sana. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita segera buka firman Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah 1 ayatnya yang pertama sampai dengan Kisah 1 ayatnya yang ke-8. Kita akan lihat firman Tuhan ini. Alkitab mengatakan, sama-sama kita baca, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa. Kuasa di sini dari kata dinamit. Atau saudara tahu kalau dinamit atau dinamis, apa itu dinamit? Alat peledak. Saudara, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ada sebuah ledakan. Amin. Katakan bersama saya, ledakan. Explosion. Saudara, dulu ada ledakan di Bali, namanya bom Bali. Itu meledakkan saudara, memiliki daya saudara rusak yang sangat besar. Saya percaya ketika Roh Kudus sedang bekerja di tengah-tengah kita, maka yang terjadi adalah apa? Gereja Tuhan akan membawa daya ledak atau ledakan yang besar. Ya saudara, untuk apa? Menghancurkan benteng-benteng kuasa kegelapan. Hari ini saya melihat sebuah pekerjaan Tuhan yang besar, saudara, sedang terjadi di tengah-tengah umatnya. Kenapa saudara? Umatnya sedang bergerak dengan roh kuasa. Katakan bersama saya, roh kuasa. Saudara, di dalam batin kita, entah kenapa ada sebuah ledakan, ada sebuah api yang berkobar-kobar. Untuk apa saudara? Untuk mencintai Tuhan. Ketika seseorang dipenuhi dengan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kegilaan akan Tuhan semakin bertambah. Amin. Ketika seseorang, sekali lagi, dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kegilaan akan Tuhan semakin bertambah. Oh saudara, dia akan semakin tergila-gila menyembah Tuhan. Dia akan semakin tergila-gila memuji Tuhan. Saudara lihat gelombang doa. Ketika Alkitab berkata, lidah-lidah api, saudara turun atas mereka. Apa yang mereka hasilkan adalah orang-orang yang berdoa. Jadi ini saudara kunci, saudara sebuah perjalanan revival. Mari kita lihat Kisah 2 ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Kemudian ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara lihat ketika Roh Kudus tercurah, apa yang mereka rindukan? Firman dan doa. Hari-hari ini mari lihat personal masing-masing kita. Apakah kita rindu akan firman dan doa? Itulah jalan revival. Jalan revival berbeda dengan jalan dunia. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus akan semakin rindu baca firman dan berdoa. Baca firman dan berdoa. Mari katakan bersama saya, baca firman dan berdoa. Alkitab bilang begini. Ini Kisah 2, Kisah 3. Kita lihat di dalam Alkitab. Firman Tuhan bilang, Kisah 3 ayatnya yang pertama. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, itu Kisah 2 ya. Ini Kisah 3, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes Kenapa mereka naik ke Bait Allah? Karena jam 3 petang adalah waktu doa. Bukankah mereka sudah dipenuhi dengan Roh Kudus? Bukankah mereka saudara sudah memenangkan jiwa? Petrus baru saja menyelesaikan sebuah khotbah yang membawa kehidupan kepada 3.000 orang sehingga mereka diselamatkan. Tetapi apa yang Petrus lakukan setelah memenangkan peperangan? Pergi berdoa. Pasukan Tuhan, ketika kita menang besar di Talaut, saudara, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini? Berdoa. Kembali ke tempat doa. Berdoa. Amin. Amin, ini kan Alkitab bilang, Kisah 3 ayat 1. Siapa di sini? Petrus.
selamat. Tapi apa yang Petrus lakukan setelah itu? Naik ke bait Allah. Untuk apa? Doa. Itulah yang Kingdom Vision harus lakukan. Kita telah memenangkan banyak peperangan. Lukas 5 ayat 16. Ayat 15 dulu. 15. Yuk kita baca. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Woi, viral men. Saudara, ayat 16. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat sunyi dan berdoa. Bilang kiri kanan saudara, tempat sunyi dan berdoa. Oh, semua orang datang kepada Yesus. Yesus pelayanan tidak selesai-selesai. Bahkan Alkitab berkata makan pun tidak sempat. Tetapi saudara, makan tidak sempat, berdoa sempat. Wih, Tuhan Yesus. Ya, saudara, ya, Yohanes 4 kan? Iya, mereka sangat lelah. Bahkan murid-murid bilang begini, Yesus, tidak makan-makan. Makananku adalah melakukan kehendak Dia. Yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Saudara, dia tidak sempat makan. Tapi berdoa dia sempat. Oh, makan pun tak sempat, berdoa sempat. Haleluya. Bilang kiri kanan saudara, haleluya, haleluya. Oh saudara. Orang bilang kalau makan hele perang berhenti. Saudara, iya toh? Betapa pentingnya makanan itu. Saya tidak menyangkalnya. Tapi yang saya maksudkan, saudara, Alkitab mengatakan, Yesus di tengah saudara kemenangan yang begitu ajaib, dia mengundurkan diri dan berdoa. Tempat itu tempat sunyi. Jalan revivalis bukan jalan mudah. Banyak sedikit orang, banyak orang bereforia ketika memenangkan sebuah peperangan. Saudara, kabar baiknya saudara, Beo sedang dilawat oleh kuasa Tuhan yang besar. Saudara, orang-orang datang, di pasar lagi viral. Kalau sini saudara ada sebuah kesaksian saya sudah posting. Hamba Tuhan yang menjadi ketua panitia mengatakan, ada kok, itu kok jauh. Memang orang pakai sound 10.000. Ya, di toko, dan kok itu merasa dia dijamah dan dilawat Tuhan. Dia bilang, pendeta, kalau tim itu datang, oh kita mau support, kita mau bantu. Mar Pak Pendeta dulu Jo, 25 sak semen. Ya, Pak Gembala saudara tidak kenal dan torang lain tidak kenal dia. Kita cuma dari suara. Kenapa torang sudah tunjuk panitia? Tapi mau pendeta, yang satu bilang begini, yang satu bilang begini. Oh Tuhan. Tapi satu kali telepon dia bilang, Bu, kita Jo. Bapak Jo, iya lanjutkan Bapak. Iya saudara, kita tidak kenal Pak dia lain tidak kenal Pak kita. Saudara, pokoknya KL bilang begini, kok Bu, dia kira-kira bagaimana? Sudah kita dengar dari bersuara. Gelombang sebuah kerinduan akan bertemu. Dan kita tahu dia adalah orangnya. Amin. Dia bilang apa? Semakin dekat panitia cuma ampa. Saudara tahu, ini hal yang mustahil. Kenapa saudara? Karena ada sebuah pelarangan saudara karena kejadian kemarin. Ya saudara, ada masalah di Polres waktu yang lalu. Bilang begini, kalau camat saudara bilang begini di sambutan. Saya sudah lihat balihonya, tapi saya tidak lihat undangannya sampai sore. Itu KKR sorry itu. Saudara, kenapa saudara? Karena pagi-paginya, kemarin paginya baru surat izin keluar. Bayangkan sudah diurus 2 minggu saudara. Tapi Tuhan kan telah mengutus, saya sudah lihat. Oh ini step-step Tuhan. Kemarin kan pendeta Johan Atang, polisi kan sudah di sini. Oh ini ada sesuatu ini. Ada sesuatu. Kenapa saudara? Itu saudara... Dia bilang kalau sampai itu bukan, dia bilang bukan kekuatan manusia. Kalau sampai surat izin keluar, dia bilang memang itu kuasa Tuhan. Dan dia bilang saya sementara makan. Dan tiba-tiba ketua panitia datang dan berkata, Pak ada KKR. Saudara ya, secara manusia ya ini kan camat. Tapi dia bilang saya segera ganti baju dan datang. Saudara, perkara-perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Oh, kita beri tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, ternyata saudara hari itu Pak Camat hadir dan biasanya dia
Itu karena apa? Kuasa Roh Kudus. Tidak seorang pun dapat bermegah. Kenapa saudara? Tuhan sedang bekerja hari-hari ini. Kita melihat sebuah perkara-perkara yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Orang kan hampir 50 orang. Tapi saudara tahu Tuhan menyediakan perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain perlu 7 mobil. Mobil siapa saudara? Dan Tuhan mengerjakan sesuatu. Malamnya saudara ternyata saudara open cup-nya ternyata yang punya open cup sakit. Saya pikir dengan KL mau pindah bagaimana ini ya. Tapi ternyata dikirim ya. Dikirim oleh seorang gembala Otto Ampa. Ya orang ada 2, Otto Ampa, kurang 1 di depan situ saudara. Kebetulan ada terparkir setengah malam. Ya, Otto partai. Saudara, bukan cuma orang-orang pun yang tinggal di rumah. Tuh orang di Melong tinggal di rumah saudara. Itu orang-orang saudara ini mau kasih pulang. Kita bilang, bu orang sudah dapat pulang. Ya saudara, dari apa? Tuang rumah tang. Bagaimana dalam penyembahan di rumah penyembahan? Ya itu tuang rumah tabo bale saudara. Dilawat oleh kuasa Allah. Di rumah-rumah. Sampai yang satu menawarkan Otto. Yang satu saudara bilang tinggal dulu di sini. Tinggal dulu di sini nanti mau antar di beo. Tinggal dulu. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di rumah dilawat oleh kuasa Allah. Oh, saya melihat inilah yang dinamakan dengan saudara saya dan saudara membawa roh Tuhan. Kita bukan tabut kosong. Kita di bait Allah. Apa yang utama di bait Allah? Roh Allah. Bukankah tubuhmu adalah bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam kamu. Jadi kita tidak bawa sesuatu yang kosong. Kita bukan tabut kosong. Di dalam kita ada roh Allah. Dan kemanapun kita pergi, roh Allah berjalan bersama-sama dengan kita. Oh saudara, saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata. Perbuatan Tuhan yang sangat ajaib dan sangat luar biasa. Alkitab bilang. Tapi ingat, Tuhan ingatkan pagi ini. Saya habis suara saudara ya. Di mobil tadi sekeluar dari kapal suara sangat serak. Ya saudara saya bilang saya mungkin tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di dalam roh saya. Tuhan setelah ini apa? Oh setelah ini mau tanya. Tuhan memberikan Lukas 5 ayat 16. Setelah ini berdoa. Berdoa. Hei, berdoa berapa lama? Saya kan bilang beberapa 3 minggu lalu keterang puasa Esther di sini beberapa orang. Yang lain puasa buka tutup topang. Oh saya terbangun subuh pagi di gereja. Ada orang bilang Nehemia pasal 1 dan pasal 2. Oh ketika bangun. Saudara membangun tembok Yerusalem 52 hari. Wes. Dan tiba-tiba di situ saya ingat kembali. Haleluya. Haleluya. Jadi ibu saya setelah ini kita atur 52 hari. Kita berdoa. Haleluya. Begitu kuat. Biar DP tepuk tangan cuma di sebelah sini. Kita akan berjaga-jaga untuk bangsa. Amin. Oh tembok kota bangun nak. Bangun barikade. Bangun tembok-tembok perlindungan. Supaya apa? Musuh tidak bisa masuk. Untuk kapan Tuhan? Februari. Kalian sudah menyiapkan dari hari ini. Kenapa saudara? 52 hari. Kapan dimulai? Now. Amin. Iya Tuhan memberi firman. Tiba-tiba suara saya bisa keluar. Tadi malam kan mau telepon pemain tenang KL. Tidak bisa. Tapi ketika subuh. Lukas 5 ayat 16. Apa itu Tuhan? Baru Tuhan ingatkan. Tuh lalu dang tuh 3 minggu lalu. Apa kota itu? Nehemia pasal 1 pasal 2. Oh jadi. Oh mengerti Jono? Oh mengerti Jono. Kita pikir so hilang itu. Waktu ibadah pada Ibu saya bilang akan. Tapi saya sudah lupa. Roh Kudus. Apa fungsi Roh Kudus? Pribadi Roh Kudus. Akan mengingatkan kepadamu apa yang telah kukatakan. Nah. Jadi kita taat saja. Nah Alkitab mengatakan. Dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-28.
Kisah Rasul pasalnya, Kejadian pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-12, 13. 11, 12, 13. 11, 12, 13. Dari ia sampai ini Yakub ya, dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ayat 16 kita loncat. Ketika Yakub bangun dari tempat tidur, dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Aku tidak mengetahuinya. 17. Ia takut dan berkata, langkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang surga. Berarti Tuhan sudah ada di situ enggak? Sudah, ini. Alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Tapi saudara tahu, firman Tuhan bilang di dalam ayatnya yang ke-16, mari mundur. Ketika Yakub bangun dan berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini. Dan aku tidak mengetahuinya. Nanti bata bangun baru dia tahu, Tuhan kok ada di tempat ini. Hadirat Allah sudah ada di sana. Saudara ya, tetapi dibutuhkan seseorang untuk Tuhan membuka. Saudara, dan orang itu adalah Yakub. Alkitab bilang di dalam ayatnya yang ke-12, mundur. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Saudara lihat dengan baik, malaikat-malaikat Allah turun naik, bukan naik turun. Berarti malaikat-malaikat Allah turun dari atas, turun dulu baru naik. Ini adalah gambaran apa saudara? Perhatikan dengan baik. Tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik. Tapi harus ada yang bangun tangga. Perhatikan. Di bumi didirikan sebuah tangga. Tangganya di mana? Bumi. Tangganya di mana? Bumi. Siapa yang membangunnya? Abraham. Tangga itu dibangun oleh Abraham. Di Betel ia menyembah. Di Betel ia berdoa. Di Betel ia menyembah Tuhan. Tangga itu hadir, malaikat sudah siap, tinggal mau turun. Hadirat Allah sudah siap, tinggal mau turun. Tapi adakah yang bangun mesbah dari bawah? Adakah yang bangun doa dari bawah? Tuhan tinggal turun. Alkitab bilang apa? Malaikat didirikan sebuah tangga yang perhatikan, di bumi ada. Didirikan. Nah, sebuah tangga. Di bumi sudah terbangun sebuah tangga. Itulah tangga hadirat Allah. Malaikat, makanya tidak bilang naik turun. Malaikat Allah kurang mau turun. Tetapi siapa yang bangun tangga ini? Abraham. Siapa yang dapat akses saudara? Yakub. Yakub harus memiliki saudara sesuatu di bumi. Apa yang Yakub miliki sehingga Yakub layak? Saudara, di bumi Tuhan bilang sudah ada tangga. Tangga itu dibangun oleh seseorang. Yakub bangun tangga. Lewat apa? Doa, pujian dan penyembahan. Yakub, kenapa Yakub bisa akses? Karena Yakub memiliki kegilaan akan Tuhan. Itu yang membuat saudara, ini namanya iman. Yakub tergila-gila dengan apa yang namanya buah sulung. Dan buah sulung itu Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat 15.
Yuk kita lihat. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapakah dia? Kristus. Dia tergila-gila. Saudara, dengan Kristus itu, dia tergila-gila dengan kesulungan. Itulah sebabnya, saudara, ada sebuah tangga yang dia bangun. Dari bawah ke atas. Karena dia tergila-gila, saya katakan. Bagaimana nyanda gila? Dia ibarat Musa. Dia tergila-gila, saudara. Di dalam firman Tuhan Matius pasal 13 ayat 44, mari kita lihat. Yuk kita baca. Hal kerajaan sorga, kerajaan sorga. Seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. 45. Demikianlah pula kerajaan sorga itu, seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Terus 46. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara, ada orang, dia jual seluruh miliknya untuk beli mutiara. Ini bicara harta. Saudara, harta terpendam, Kolose berkata, harta itu adalah Kristus. Saudara, ini gila ini. Ngana jual seluruh apa milik, kok ngana mau beli itu mutiara begini? Orang bilang apa ngana? Gila. Cuma demi itu mutiara itu, engkau ngana mau jual seluruh apa, saudara? DP harta kau DP beli itu ladang, karena di ladang situ ada harta terpendam. Gila ini. Tapi itulah hal kerjaan sorga. Makanya ada yang bilang gila-gilaan. Haleluya. Amin. Ya, sesuatu yang dilakukan. Ngonidok berdoa. Saudara, so begitu. So gila setau. Ya kalau belum. Ya saudara. Saudara lihat tuh 4 orang lumpuh. 1 orang lumpuh, 4 orang. Dorang pi bongkar tuh orang lain pi atap. Orang lain pi rumah kok dorang pi bongkar. Kok dorang turunkan itu 1 orang. Orang bilang begini, ngoni begini. Orang pi rumah itu bukan ngoni pi rumah. Kalau dia minta ganti dong, nanti orang ganti. Segala sesuatu ada harganya. Berapa harga seng? Kalau dia marah dong, nanti tong minta maaf. Yang penting tong sopi bongkar orang pi atap. Saudara bayangkan kalau saudara bertetangga dengan orang begini. Kalau saudara kira, bruk tak tok tok tok. Apa orang? Oh ada bongkar atap. Kepe, Tapi rumah ini, iya bos. Cuma perlu ini orang berturung dari sini. Orang sudah ada pemasok. Mar di atas boleh. Bayar tenang, nanti tong bayar. Segala sesuatu memang mesti bayar harga. Haleluya. Amin. Ini kan gila. Tetapi saudara, inilah yang Tuhan kehendaki. Esau gila, ada tidur di spring bed, wah Ishak kaya raya, mau suka tidur di atas batu. Yakub, ya saudara, Yakub saudara, ada Ishak itu punya banyak harta benda. Dia kenapa dia mau pibat tuang pa orang? Kong tuh orang lagi tipu pa dia 10 kali, rasa akang jo itu. DP nama siapa? Laban. Laban tipu. Berapa lama dia dididik Tuhan di rumah Laban? 20 tahun. Baik-baik kok ada nyaman di rumah sendiri. Mau suka jadi hamba di sana. Cuma gara-gara hak kesulungan. Karena Kristus orang tergila-gila. Karena Kristus orang rela untuk melakukan segala sesuatu. Asalkan Tuhan disenangkan. Makanya ada firman Tuhan berkata, aku mengasihi Yakub, tapi aku membenci Esau. Saudara, bagi saya ini sebuah ayat yang sangat saudara ajaib. Karena yang saya tahu saudara ya, saudara, Roma 9 ayatnya yang ke-5 kalau tidak salah. Firman Tuhan. Sebentar. Roma 9 ayat 13. Roma 9 ayat 13. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Maleakhi 1 ayat 15.
Maleakhi 1 ayatnya yang ketiga. Maleakhi 1 ayat ketiga. Dari ayat 2. Maleakhi 1 ayat 2. Aku mengasihi kamu firman Tuhan, tapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. 3. Tetapi membenci Esau. Kembali firman Tuhan ini diulang oleh Rasul Paulus dalam kitab Roma. Kenapa saudara? Gaung ini akan terus. Orang yang tergila-gila akan Kristus dikasihi Tuhan. Tapi orang yang Alkitab bilang janganlah engkau memiliki saudara hak yang memiliki sesuatu yang cabul. Nafsu rendah seperti Esau yang menganggap rendah hak kesulungan. Apa yang membuat hari-hari ini saudara mari bangun tangga. Open heaven menyertai. Yakub kemanapun Tuhan menyertai. Saudara tahu dari Betel Yakub pergi ke Mahanaim. Kejadian 32 ayat 1 dan 2. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Saudara lihat ayat 2. Ketika Yakub melihat mereka berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Karena satu malaikat di baku dapa, banyak malaikat. Sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Saudara kenapa? Surga terlanjur terbuka, open heaven terlanjur terbuka. Kenapa? Ya saudara, Yakub mengasihi yang ilahi. Yakub mengasihi Tuhan. Dan kemanapun Yakub pergi, Tuhan menyertai dia. Saudara tahu, sekalipun apakah dia tidak ada proses, dia diproses Tuhan. Dia alami proses demi proses. Dia mengalami saudara ditipu orang. Saudara, tetapi satu hal, Tuhan ingin melihat hidupnya. Apakah setelah dia diproses, apakah dia pernah menyesali saudara semua? Dia tidak pernah menyesali. Alkitab mengatakan dia pergi di Peniel. Dari Mahanaim dia pergi ke Peniel. Alkitab bilang apa? Bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Mahanaim. Kemudian dia lanjutkan dia pergi ke Yabok. Saudara, di Peniel Alkitab berkata dia ketemu dengan Tuhan lagi. Malaikat. Ya saudara, wujud Tuhan sendiri saudara membuat apa? Pangkal pahanya terpelecok. Kemanapun Yakub pergi, saudara, kemanapun Yakub berada, seakan-akan realita Tuhan selalu mengikuti Yakub. Kenapa? Karena Yakub mengikuti pesan papanya. Semua di mana tempat saudara baca, Yakub selalu berdoa. Yakub selalu bangun mesbah. Di belakang ada persoalan. DP papa bantu dusu-dusu. Di muka ada Esau. Apa yang Yakub lakukan? Di belakang ada persoalan, di muka ada persoalan. Yakub menengadah ke atas. Yakub mencari Allah. Keadaan terjepit. Mau mundur salah, mau maju. Tidak mungkin. Apa yang Yakub lakukan? Yakub doa malam di Peniel. Sampai fajar menyingsing. Kalau orang cukup gila, orang belum segila Yakub. Karena orang pedoa malam masih 2-3 jam. Yakub sampai ayam baku kuruyuk. Sampai fajar mereka. Torang banyak orang berdoa. Yakub seorang diri. Yakub tahan hadirat Tuhan. Malaikat dia pegang, baku pegang dorang dua. Dia tidak ingin berhenti. Sampai Tuhan mengubah nature dalam hidupnya. Siapa ngana penama? Panipu. Yakub, Tuhan berkata, aku sejak hari ini namamu diubah. Apa arti nama? Nature seseorang. Nabal, bebal. Demikianlah orangnya, demikianlah namanya. Kata Alkitab. Pada zaman itu. Pada zaman itu kalau nama itu nature orang itu. Saudara bilang, oh tapi nama Since dong. Bagaimana dong itu ibu? Sains, berarti sejak. Yang awal. Ya, saudara. Jadi kalau nama itu, waktu itu kan Nabal, bebal, demikianlah orangnya. Abraham, bapak orang beriman. Sarah, ibu orang beriman. Jadi pada saat itu nama itu adalah nature orang itu. Saudara ya. Makanya Tuhan ganti nama Abraham menjadi Abraham, pakai H. Sarah pakai H, Sarah. Apa arti huruf H dalam bahasa Ibrani? Roh Allah. Waktu nama Abraham, saudara,
haid, Abraham sudah mati pucuk. Ketika Roh Kudus menaungi diri mereka, tiba-tiba kandungannya menghasilkan sebelum ditambah yang dilahirkan siapa? Ismail. Makanya ketika Roh Kudus menaungi seseorang, orang itu tidak akan mungkin sama. Percayalah. Dia pangba veto, tapi ketika Roh Kudus mulai menaungi dia, Roh Allah mulai menaungi dia, ada roh kelemah lembutan dalam hidupnya. Mungkin dia tetap bicara keras, tetapi dalam hatinya, saudara, dia mudah disentuh oleh firman Allah. Itu minimal daripada orang yang dijamah oleh Roh Kudus. Kalau lidah, makanya saudara, kalau biasa dipilih lidah jahat, ketika dijamah oleh Roh Kudus, minimal lidahnya berubah. Kalau dia tidak berubah, saya khawatir dia dinaungi oleh roh apa? Ya saudara, bukankah manusia itu ada kesalahannya? Tapi manusia itu adalah pembaharuan. Ingat, akhir zaman, saudara, kita akan manusia ilahi akan berhadapan dengan manusia fasik. Iblis tidak akan gentayangan, iblis tetap bekerja akan pakai manusia. Saudara lihat, saudara Filistin pakai siapa? Goliat. Saudara lihat roh jahat pakai siapa? Haman. Makanya Tuhan harus bangkitkan orang-orang. Kenapa? Karena orang-orang akhir zaman, Alkitab berkata, saudara, mereka adalah pengumpat, kurang ajar, sombong. Maka Alkitab bilang, masuklah iblis dalam hidup Yudas. Ada orang-orang yang di dalamnya ada roh iblis. Seperti minggu lalu saya katakan, di dalam seseorang, bayangkan itu kapasitas orang itu boleh tampung 2000 setan no. Iya tuh orang Gerasa. Kalau Maria Magdalena tampung 7 setan. Bayangkan. Kalau 4 orang tampung Roh Kudus. Bila kiri kanan, dalammu ada Roh Kudus. Haleluya. Iya, di mana? Di mana iblis bergejolak? Oh, di pohon basara. Oh, di batu basara. Iblis pakai manusia. Iblis 7 setan kuasai Maria Magdalena. 2000 setan masuk ke orang Gerasa. Orang-orang ini, saudara, hari-hari terakhir, masuklah saudara. Ini setan, beda dengan iblis. Iblis DP bos. Iblis DP bos. Kalau Maria Magdalena 7 setan. Pada orang Gerasa 2000 setan. Kalau Pak Yudas bukan setan. Iblis. Iblis itu yang dulu baku mangana dan Tuhan Yesus di pencobaan di padang gurun. Dia berkata, kalau jika engkau anak Allah, nah Allah sungana, rubah ini batu-batu jadi roti. Ya, toh? Tuhan Yesus bilang apa? Ada tertulis. Nah, itulah pentingnya orang-orang yang dipenuhi Roh Allah, dia punya perbendaharaan yang ditulis oleh Roh Kudus. Ada tertulis. Apa itu? Manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis melanjutkan pencobaan kedua. Dia bawa Tuhan Yesus di atas bumbungan bait Allah tinggi, saudara. Dan dia bilang apa? Jatuhkanlah dirimu ke bawah, karena mengenai engkau ada tertulis. Iblis lagi ada firman. Ada tertulis. Malaikat-malaikat akan apa? Menatang tanganmu supaya kakimu jangan terantuk batu. Oh, dia iblis hafal Mazmur 91. Iya toh. Bila kiri kanan iblis hafal. Ya kan iblis kopi di situ toh. Mazmur 91. Oh, iya saudara. Oh, Tuhan Yesus balas, ada tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan alam. Wah, iblis tidak kalah. Oh, dia bawa saudara, iya toh, di atas apa? Tadi ada tinggi, satu bukit yang tinggi. Dia bilang apa? Semua ini. Semua ada yang kekayaan. Dulu kan ada benda jual. Yesus kan Adam kedua. Ada jual apa kita? Begini. Kita kasih semua, cuma sujud menyembah. Kon Tuhan Yesus bilang apa? Enyala engkau
iblis, bukan setan toh? Iblis. Ya, karena ada tertulis, hanya kepada Tuhan Allah sajalah engkau menyembah. Keok. Iblis ada hafal firman, cuma iblis tidak mau berubah. Haleluya. Makanya orang bilang ada tertulis, ya kan? Ketika apa di jalan, oh ini perjalanan berbahaya. Sama dengan tadi malam sobat ombak. Bisa. Karena pergi teduh sekali. Pak Lampa, Gembala Lampa sampai kaget. Aduh, baru ngoni tuh teduh. Sepanjang waktu ini terakhir kita perjalanan, kapal hampir pecah. Wih, orang bilang, oh ada tertulis. Ya toh, diam, tenanglah. Gitu toh, saya lihat waktu semua naik langsung cari Alkitab. Ayat semua. Naik kemarin mulai miring sana. Pertama ada baca cerai, kita lihat sama. Rabasikara. Haleluya. Oh saudara, kenapa saudara? Kita tahu ada firman. Kita berpegang kepada firman Allah. Oh Mazmur 121. Apa? Tuhan menyertai. Oh masuk keluar kami. Ada di dalam rencana Tuhan. Pertolongan kami. Oh bukan datang dari gunung-gunung. Tapi pertolongan kami adalah datang daripada Tuhan semesta Allah. Saudara ya. Jadi ada tertulis. Haleluya. Saudara, hanyalah iblis, saudara bayangkan. Apa yang akhir zaman ini? Masuklah, iblis tidak melawan Tuhan. Tapi waktu dia melawan Tuhan pada saat menjual, Alkitab bilang apa? Matius 27 kalau tidak salah. Ayat 2. Coba. Lukas 22 bukan Matius 22. Lukas 22 ayat 3. Yuk baca. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Nah, yang bernama Iskariot, seorang dari kedua belas murid itu. Saudara lihat. Jadi ini siapa Yudas? Manusia yang di dalamnya ada setan, ada iblis. Siapa yang dapat melawan mereka? Manusia Allah. Timotius berkata, hai manusia Allah. Kenapa disebut manusia Allah? Karena roh Allah tinggal dan diam di dalam kita. Amin. Kejarlah kesetiaan, kejarlah ibadah. Ini yang dinamakan manusia baru. Siapa yang dapat? Ini kan seorang dari, kenapa? Murid orang. Sekarang murid-murid iblis akan berhadapan dengan murid-murid Tuhan. Orang-orang fasik akan berhadapan dengan orang-orang benar. Saudara, manusia-manusia iblis akan berhadapan dengan manusia ilahi, manusia Allah. Itulah sebabnya Tuhan membangkitkan saudara dan saya. Karena saudara adalah manusia Allah. Yang kemanapun saudara pergi, iblis harus takluk. Sadarkah betapa pentingnya saudara? Dalam kegerakan besar, kita pergi ke laut untuk membangkitkan hamba-hamba Tuhan. Hai manusia Allah, roh Allah ada padamu. Oh, roh Allah ada, bangkitlah dan bangunlah. Inilah yang dinamakan dengan perang akhir zaman. Makanya kita sedang membangkitkan banyak saudara. Alkitab mengatakan saudara, setan-setan pun diusir. Hari kedua, malam. Hari pertama saudara,
dia batunjung, torang kurang mau injak. Karena ada DP firman, kita akan menginjak ular dan kalau jengking. Seperti ada tertulis. Kalau tidak ada yang tertulis, bayangkan ada ular. Menjo tompi pulang, Jo, ada ular. Tapi karena ada firman, oh ada ular, bagus. Kita diberikan kuasa untuk menginjak anak singa dan ular naga. Ada tertulis. Dan Tuhan akan bergerak berdasarkan apa yang ada tertulis. Firman yang disampaikan tidak akan pernah mungkin kembali dengan sia-sia. Anak-anak pesini merah di leher. Oh dalam nama Yesus, oh merah hilang. Saudara, iya. Jadi saudara apa? Kenapa ular tidak bisa patok? Karena tidak bisa. DP bisa so dicabut. Hai maut, di mana sengat? Apa tuh sengat? Bisa. DP tuh gigi dua aja ke saya apa? So tak cabut. Dia cuma bisa lewat, so tidak bisa gigi. DP bisa so cabut, so jak mempan. Makanya dia gigi tangan Paulus. Paulus bilang begini, tidak bisa kok. Tuhan Yesus so cabut waktu di kayu salib. Bahkan jangan lama-lama. Maut. Kenapa? Maut sudah ditelang. Orang mau telang pangana. Baking rica-rica kalau ngana lama. Ada ayatnya. Maut sudah ditelan oleh kemenangan. Kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jadi kita bergerak atas apa? Firman. Ada hukum roh, ada hukum iman, hukum firman. Dan saya dan saudara bergerak. Hukum iman, hukum roh, oh melebihi hukum daging, hukum gravitasi, hukum bumi. Bagi bumi tidak mungkin. Tapi bagi hukum iman mungkin. Bagi bumi tidak mungkin. So Tuhan mau melahirkan. Tapi bagi hukum iman itu tidak ada yang mustahil. Makanya orang mau hidup oleh hukum apa? Hukum fakta atau hukum iman? Iman. Orang benar hidup oleh iman. Haleluya. Saudara. Nah hari ini firman Allah mengatakan. Saudara. Kisah 28. Kisah 28. Paulus di Pulau Malta. Alkitab bilang pada saat itu saudara, kisah 28. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. 3. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, apa tujuan Paulus? Api tidak boleh padam. Dia tambah kayu supaya besar. Api tidak boleh padam. Satu orang, engkau bawa api, engkau bawa api, engkau bawa api, engkau bawa api, saya bawa api. Bagaimana kalau api ini kita gabungkan? Oh saudara, dengar dengan baik, engkau bawa api roh. Engkau bawa api roh, engkau datang saudara bawa api penyembahan. Yang lain bawa api Injil, yang lain bawa api doa. Kalau api ini digabungkan itu yang namanya explosion. Itu yang namanya ledakan. Jadi jemaat datang, kenapa saudara? Sudah apa? Firman Tuhan adalah api, suara Tuhan bagaikan api. Saudara hari-hari ini dan saya hidup dari firman, hidup dari firman. Sempatkan diri setiap hari baca firman. Ketika saudara sedang duduk, saudara sedang bawa api. Ada nyala-nyala api atas hidupmu. Engkau bawa api, yang teman bawa api, yang satu bawa api. Ular apa yang bisa mau mendekati? Tidak ada. Itu harus engkau dan saya sadari. Tapi kalau kita datang kosong, firmannya tidak ada, tidak baca Alkitab, ya, tidak ada pujian, tidak ada penyembahan. Kita ibarat bencana yang kosong. Tapi langkah baiknya engkau datang dan engkau siap untuk dipenuhi. Engkau siap diisi. Engkau siap Tuhan, 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 Tuhan. Aku sudah lemah, aku sudah tidak berdaya. Saudara, itulah yang kita lakukan dengan hamba-hamba Tuhan. Kita berkumpul bersama. Oh saudara, dalam konferensi doa di Beo, saya merasa waktu siang itu saudara ada sebuah ledakan. Malamnya, saudara, hamba Tuhan itu waktu siang mereka menangis. Saudara, orang dari jam 9 nanti 2:30. Padahal saudara, cuma tentang ayat apa? Orang berbagi tentang Pulau Nanusa, Pulau
Salibabu, Pulau Karakelang, Pulau Kabaruan. Deklarasi saudara ayat-ayat itu. Materi dulu baru ayat itu. Tapi saya melihat mereka terbangun geloranya. Mereka terbangun, tinggal mau tutup karena kan mau KKR. Sampai 2:30, sebuah gelombang doa api yang digabungkan menjadi api besar. Kenapa harus di Beo? Memang langkah kita kali ini memang tepat. Karena di Beo, saudara, pendetanya hadir, ibu itu hadir. Tahun 70-an, almarhum Yeremia Rim datang ke Beo. Dan dia sedang berdoa, saudara. Ibu pendeta itu hadir. Dia bilang, Bu, itu tempatnya di gereja kami. Ya, di kamar doa. Oh, api besar turun dari langit. Orang-orang datang bawa ember. Semua bilang, kebakaran, kebakaran. Mau sirang. Nin tahu kote itu api Allah. Heboh Beo. Pendeta Yeremia Rim kembali ke Jakarta. Dia hanya datang ke Beo untuk berdoa. Dan saya percaya api itu sudah ada. Alangkah dahsyatnya tempat itu. Tapi tidak ada orang yang bisa akses. Karena untuk bisa akses dibutuhkan kegilaan. Untuk akses dibutuhkan roh yang haus dan lapar. Yakub haus dan lapar akan Allah. Bagi Yakub harta tidak berguna. Dibandingkan mengejar harta ilahi, harta terpendam. Itulah Yesus Kristus. Bagi Yakub nilai dunia sudah memudar. Bagi Yakub yang ilahi akan aku kejar. Orang-orang itulah yang bisa menjadi penghantar api kepada orang-orang yang lain. Orang-orang yang berani meninggalkan segala sesuatu. Yang berani berkorban. Api sudah ada. Alangkah dahsyatnya tempat itu. Tapi tidak ada yang bisa ambil. Sampai ada orang-orang yang bisa mengambil dan melepaskannya. Petrus terima api. Petrus lepaskan 3.000 orang dijamah oleh api Roh Kudus. Sekarang termultiplikasi kepada 3.000 lagi. Dari 3.000 mereka terus berdoa. Api semakin besar. Naik 5.000. Saudara lihat. Kenapa saudara? Karena kedahsyatan tempat itu dihasilkan ada orang yang sudah bangun doa. Tapi tidak ada bisa mengaksesnya. Sampai ditemukan orang yang mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Itulah pasukan Tuhan. Saya terima kasih secara pribadi. Karena untuk ini semua kita korbankan banyak hal. Saudara, ini bukan pekerjaan satu orang. Tapi ini pekerjaan Roh Kudus di tiap-tiap orang. Kita gabungkan semuanya. Yang lain tinggalkan pekerjaannya. Mungkin hari itu ada bisnis yang besar. Yang lain tinggalkan saudara kesibukannya. Yang lain menjaga di tempat ini. Untuk api tetap menyala. Yang lain tinggalkan sekolahnya. Yang lain memberi dana. Yang lain memberikan biaya. Yang lain kita bergabung. Kita adalah orang-orang yang siap mengakses api itu. Kita adalah kumpulan Yakub. Mereka katakan, bagaimana mungkin, Bu, dibangun orang-orang sebesar ini? Saya pun tidak tahu menjawabnya dari sisi mana. Karena saya tahu, saya bilang, Pak Gembala, ini semua pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memanggil setiap kami untuk mengerjakan. Yang lain saya melihat, saya selalu tidak menyebutkan nama, kecuali tidak ada orang itu. Saudara ya. Kenapa saudara? Biarlah nama saya dan saudara. Kita no name. Yohanes Pembaptis, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia berkata, luruskan jalan bagi dia. Siapa itu dia? No. Mardena berkata, sayalah orang yang berseru-seru di padang gurun. Enggak. Yang penting ada. Yesus berkata ketika buat mujizat, jangan bilang kalau kita yang backing. Itu orang itu. Saudara pikir, itu orang udah bikin mujizat ke kita. Dia bilang, kata jangan bilang, mari kita semua bilang penghuni, dia nama Yesus. Cuma dia bilang, jangan bilang, saudara ya. Tapi apa? Kenapa saudara? Inilah kunci pokok kita akan terus bergerak. Adalah yang apa saudara? Kita angkat kursi, pindah dari sana siang-siang. Yang lain mau masak, sementara mau masak habis air. Jam 5 pagi so berdoa. Saudara jangan tidur nanti jam 1 malam cuma 3 jam. Lain mau masak, lain so latihan, lain saudara. Ya pada saat semua mengeluh,
begini, oh jangan buka celah, jangan buka celah. Ya saudara, iya saudara saya lihat, jangan buka celah. Oh mengucap syukur dalam segala hal. Oh haleluya. Oh kepala sebagian, oh oleh beliau Tuhan Yesus menjadi sembuh. Oh Tuhan haleluya. Iya saudara, yang lain kan ada beliau sosaki Kang, suara anak mau keluar. Iya, memang begitu. Oh kami berdoa Tuhan, oh supaya suaranya. Saudara iya, setelah selesai itu yang hari kedua saudara, 800 orang-orang di BO bilang begini, apalagi anak-anak muda, dong nih mau PKKR. Tapi saudara tahu, itu kan orang so masuk di SMA dulu. Ya pendeta Tanelas, pendeta James dengan Empok. Saudara ya, dong bersaksi, wah anak-anak dilanda Tuhan. Hari pertama saudara, itu kursi habis. Panitia sedia 600 habis saudara. Kurang pi angka. Kong di situ le saudara tahu di BO, ada mati, ampa orang mati. Jadi saudara, kan orang pergi di orang mati, kalau di kampung begitu. Mesti pergi, saudara. Tapi saudara orang datang, belum orang di dalam rumah. Kenapa saudara? Haus dalam hari kedua orang maju sota giling-giling. Orang gak perlu. Tuhan sejama. Dari awal penyembahan orang-orang sudah dijamah Tuhan. Yang kedua anak-anak muda bilang begini. Orang tadi ada pikir orang di kursi. Kenapa orang sota giling di medsel? 10:30 nih mau pulang. Mereka dijamah Tuhan. Tuh anak-anak so sujud di apa so ciong debu. Siapa saudara? Lain so berpelukan. Kenapa itu? Roh Allah sedang melanda. Roh Allah sedang melawat. Karena ada orang-orang yang berani bayar harga untuk semua itu. Dan itu tidak pekerjaan 1-2 orang. Tapi pekerjaan pasukan Tuhan. Karena roh Allah menaungi mereka. Amin. Biarlah kita mempersembahkan. Murid-murid datang berkata, Tuhan, setan-setan takluk kepada kami. Ya, tapi bersukacitalah. Karena namamu terdaftar di kerajaan surga. Amin. Mari beri tepuk tangan kepada Tuhan. Saya katakan kalau ibarat perang di sini dari benteng, lepaskan peluru kendali. Peluru jarak jauh. Pastikan ada orang yang menjaga meriam-meriam jarak jauh. Ya saudara, karena perlu remote control. Dan apa terbang ke sana. Ya saudara, perlawanan didapatkan tapi sungguh tidak berarti. Kita rasakan kekuatan roh yang sangat ajaib. Ya saudara, baru kekuatan fisik. Tuhan memberikan kekuatan baru dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Yang lain saudara, angka ini, angka itu saudara. Saudara ya, susung kursi. Sampai kelar susung kursi. Ya saudara, ini semua apa saudara? Sebuah pekerjaan Roh Kudus sedang yang menghimpun tentara Tuhan. Saya melihat gereja-gereja bangkit. Hamba-hamba Tuhan senior, ada yang 75 tahun. Datang merendahkan diri. Pendeta itu menangis, dia berkata, bertahun-tahun yang lalu kami membangun di tempat ini. Dan apa yang kami dapatkan? Batu. Cuma batu tuh kumpul ke siang batu. Cuma tuh batu heran. Begitu dilemparkan tuh batu sama denda mata. Kalau ada jemaat tuh batu kata begini, ting 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 ting, kunciri di bawah. Nak menyentuh jemaat. Dan dia berkata, semua yang ditaburkan. Menangis itu pendeta. Hari ini menghasilkan. Dia berkata ternyata ada orang-orang muda yang Tuhan bangkitkan. Anak-anak muda di BO sedang dijamah Tuhan. Saya tantang, siapa pulang dari sini mau baca Alkitab? Semua angkat tangan. Inilah waktunya. Kita akan lihat. Kita tuai bersama. Unity terjadi. Ya saudara, pasukan yang bergerak. Saudara, dengan apa saudara? Dengan bergerak, dengan teratur. Saudara, untuk apa? Merobohkan tembok-tembok, merobohkan benteng-benteng, merobohkan kubu-kubu. Dengan apa? Ada tertulis. Ada tertulis. Ada firman dalam hidupku. Ada firman dalam hidupku. Kuasa Roh Kudus menaungi mereka. Makanya Alkitab bilang, keluarlah seekor beludak. Kalau api besar, siapa tuh ular 2 keluar? Karena api keluar toh, keluarlah seekor ular. Karena panasnya api itu. Makanya tadi bilang ini bagus, orang menang kalau dia batujung. Karena dia suka kepanasan. Saudara lihat firman Tuhan ini terjadi. Oh, dia keluar mau apa? Bagigi.
Kisah 28 ayat 4. Maju. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus. Bahasa firman Allah yang hidup bilang apa? Tak gantung di tangan. Terpaut. Mereka berkata, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Ayat 5. Ayat 5, 28 ayat. Tapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam apa? Api. Kembali api. Kalau ada api, bayangkan kalau tidak ada api, lari dia. Tapi karena api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Sementara khotbah, so ada orang mabuk di belakang. Iya toh? Dia bilang apa? Di mana? Ibu Betty naik apa toh? Apa kata? Bentor. Kong ada bikin KKRI ya? Kayak apa? Tuh orang bikin KKRI itu ke STH. Di mana tuh catatan kaki? Ih, kemain. Bayangkan. Itu iya saudara. STH. Itu orang mabok yang bilang. Di mana? Di mana tuh ayat kaki? Kong KL. Bayangkan dia kan. Kalau orang awam yang tahu tuh ayat kaki, bukan ayat tentang kaki-kaki. Bukan. Kalau di teologi ada buku, saudara nak taruh di ayat dan taruh di bawah. Orang mabuk tahu ayat kaki. Bayangkan, di mana itu di Beo. Saudara bayangkan yang mau tanya tuh ayat kaki, tanya akang saudara tuh yang pahot, Pak ayat kaki di mana? Wah, bukan ayat kaki yang datang pendeta Cornelis Watimena. Bapak mau kemana Bapak? Maaf dan bos. Datang 3 bapak naik motor. Saudara di belakang itu ya ibu banyak orang naik motor. Saudara sambil pokoknya dorang ya saudara biar jo. Saudara Tuhan sedang menghimpun saudara ya. Dorang kasih habis satu mati pasang yang penting dengar firman Tuhan. Saudara yang lain datang 3 motor. Dom pulang. Kenapa pendoa sudah pelia? Dom balik. Pulang. Nah, saudara. Di mana? Peperangan di udara. Beklar dong datang. Ada hilang kursi 50. Warna orange. Orang lain tak bodok. Ini kursi dari awal semua biru ding hijaunya ada orange. Ya saudara, macam-macam peklar drum rusak, drum kata baru beli orang udah sewa, salah, saya tadi sampai backing. Saudara ya, itu semua apa? Perlu damai sejahtera, perlu penguasaan diri. Ya saudara, apa tadi bilang banyak mengucap syukur. Apapun, ya saudara, iya, itu terjadi. Kage hari kedua saudara, so bukan deng datsun itu orang, ada DPH atau PKL. So den truk. Terjadi kehausan dan kelaparan. Orang-orang di situ memang orang mencari meja, panitia lupa meja. Meja di mana? Konung angka orang pemeja tomat, bawa. Meja tomat pun jadi. Bagaimana Bu? Nyanda apa-apanya, ada meja lah. Muter meja tomat, bagi aja meja tomat. Saudara, enggak jadi masalah. Hari kedua saudara, orang-orang bilang mau tutu cepat. Cepat tutu. Kepa, mau ikut KKR. Wow, gelombang haus dan lapar akan Tuhan sedang melanda negeri. Saya katakan kepada pendeta-pendeta, lanjutkan. Kalian pun saya berterima kasih kepada hamba-hamba Tuhan di sana. Ada beberapa yang saya kenal, saya katakan terima kasih. Karena kalianlah apiin. Karena ada hamba-hamba Tuhan, soron. Satu talaut saudara, doa dong saudari, doa keliling. Dan doa apa? Dan orang rasa begini, kenapa tidak menghasilkan sesuatu? Saya bilang kurang cuma satu, unity. Jadi hari kedua hamba-hamba Tuhan, masih ada Ibu Jaita waktu itu. Mereka berpegangan tangan, mereka menangis. Si saudara apa? Satu dengan yang lain minta maaf. Kalau hari pertama di Melong, sementara orang penyembahan, kage di belakang tanta satu, sopi petanta satu. Sopi baku pelo, di belakang sudah terjadi rekonsiliasi. Ya suatu orangnya tidak suruh. 10:30 orang masih menyembah. Terus menyembah. DPBS ada satu orang tanta, ada bakal lain dan 7 orang. Dia naik rumah satu demi satu. Turun naik. Terakhir patu omaknya mau kasih maaf. Tanta bilang kalau
maaf. Hari pertama, iya saudara. Karena apa saudara? Konsep kita jalan kacau. Gara-gara apa? Mulut. Tapi oleh lidah-lidah api juga. Oleh karena mulut yang dipenuhi dengan api, terjadi rekonsiliasi. Kita akan mendengar 15 kabupaten kota akan mengalami lawatan Tuhan. Tuhan memberkati, shalom. 52 hari akan segera dibagi. Berbagilah dengan rata. Haleluya. Amin. Bilang semangat, semangat 52 hari. Oh, semangat 52 hari. Bangun tangga ya, bangun tangga. Malaikat so siap, tinggal mau turun. Haleluya. Mujizat aku deklarasikan